pada hari ini kita mengadakan seminar proposal dengan judul proposalnya adalah itu pengaruh risk government terhadap kinerja environmental, sosial dan governance atau ESG dengan COVID-19 sebagai variabel moderasi pada perusahaan di negara ASEAN emerging market. Di komparasi beberapa negara di ASEAN. Ini judul cukup bagus nih, bagus sekali. Kali itu kita berikan waktu kepada Aisyah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Etika sebagai dosen bimbing yang sudah ambil saudara selama ini sampai ke Sempro, kemudian juga kepada Ibu Nova Novita, Ibu Etika, Ibu Doktor Etika kali ini Ibu Nova Novita yang sudah datang pada hari ini. Dan untuk itu kami persilakan kepada saudari Aisyah Maulida untuk menyampaikan paparannya terkait dengan proposalnya pada hari ini. Kami beri waktu maksimal 15 menit ya. Silakan Aisyah. Baik Pak, terima kasih. Saya izin share screen. Ya. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Udah Mbak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Maulidina dari Prodi Akuntansi Angkatan 2018. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta, MEAK, CA, dan Ibu Nova Novita, SE, MSAK, yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi dosen penguji seminar proposal saya pada sore hari ini. Dan juga terima kasih dan juga kepada Ibu Dr. Etika Karyani, SEAK, MSM, CA-CMA, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya kepada Mbak Devita sebagai perwakilan dari akademik yang telah membantu saya dalam melangsungkan acara seminar proposal saya pada sore hari ini. Oke. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai 3 skripsi saya yang berjudul Pengaruh Risk Governance terhadap Kinerja Environment, Social, dan Governance atau ESG dengan COVID-19 sebagai variabel moderasi pada perusahaan di negara ASEAN Emerging Markets. Beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa krisis ekonomi yang melanda dunia. Contohnya yaitu krisis ekonomi global pada tahun 2007 hingga 2009 dan yang baru saja terjadi yaitu krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dampak dari krisis tersebut mengakibatkan resesi global dan resesi manajemen dan risiko manajemen yang meningkat. Krisis tersut dapat menyoroti kelemahan sistem tata kelola, terutama manajemen yang kurang memahami risiko yang mereka ambil, serta dewan yang tidak memperhatikan fungsi manajemen risiko perusahaan. Sehingga pentingnya praktik risiko tata kelola atau risk governance atau RGOV seperti yang ditekankan oleh Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS pada tahun 2015, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2014, dan Financial Stability Board atau FSB pada tahun 2012. Selain itu, krisis tersebut juga mengakibatkan masalah sosial dan bencana lingkungan akibat dari manajemen risiko yang buruk.
sehingga masalah pengembangan keberlanjutan menjadi perhatian utama bagi semua negara dan perusahaan menurut Jurnal Cahyadi et al. Pada tahun 2021. Pandangan pemegang saham yang berorientasi pada memaksimalkan pengembalian finansial kepada pemegang saham telah berubah, dan saat ini perusahaan menyadari pentingnya mengungkapkan informasi terkait kinerja environment, social, dan governance atau ESG. Terlebih lagi, semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mengadopsi Sustainable Development Goals atau SDG pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Karyani et al. Pada tahun 2012 yang menguji pengaruh risk governance terhadap return on asset atau ROA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Karyani et al. Yaitu studi kali ini menghubungkan pengaruh risk governance atau RGOV dengan ESG, karena penelitian tersebut kontribusinya itu masih sedikit. Jadi masih sedikit penelitian yang mengaitkan RGOV dengan ESG. Jadi itu bisa mengisi research gap. Lalu yang kedua, subjek dari penelitian ini menggunakan berbagai sektor, berbeda dengan penelitian Karyani yang berfokus pada perbankan. Lalu penelitian ini berfokus pada negara ASEAN Emerging Markets, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Dan yang terakhir, studi ini menambahkan periode 2020 di mana keadaan new normal sedang diberlakukan akibat dari pandemi COVID-19. Ruang lingkup masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini hanya berfokus dalam membahas masalah yang berkaitan dengan risk governance terhadap kinerja ESG. Lalu juga penelitian ini menggunakan sampel data dari perusahaan yang terdaftar pada indeks ESG dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di Stock Exchange of Thailand, Bursa Malaysia, dan The Philippine Stock Exchange dalam periode 2016 hingga 2020. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu apakah RGOV mempengaruhi kinerja ESG perusahaan. Yang kedua, apakah struktur RGOV tingkat dewan mempengaruhi kinerja ESG perusahaan. Yang ketiga, apakah struktur RGOV tingkat manajemen mempengaruhi kinerja ESG perusahaan. Dan yang keempat yaitu apakah pandemi COVID-19 memperkuat efek RGOV total, struktur RGOV tingkat dewan, dan struktur RGOV tingkat manajemen terhadap kinerja ESG perusahaan. Lalu, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menunjukkan pengaruh RGOV, struktur RGOV tingkat dewan, dan struktur RGOV tingkat manajemen terhadap kinerja ESG perusahaan. Serta untuk menguji apakah pandemi COVID-19 memperkuat efek RGOV, struktur RGOV tingkat dewan, dan struktur RGOV tingkat manajemen terhadap kinerja ESG perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu bagi para akademik, bagi perusahaan, bagi investor, dan bagi regulator. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua grand teori, yaitu teori agency dan teori stakeholder. Jensen and McLean pada tahun 1976 menyatakan bahwa dalam teori keagenan atau agency terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agent. Dalam beberapa jurnal seperti jurnal Franzen et al. Pada tahun 2019, lalu Koch pada tahun 2008, dan Bunyamin et al. Pada tahun 2011 berpendapat bahwa RGOV yang efektif dapat mengurangi masalah keagenan dengan meminta pertanggungjawaban perusahaan terkait isu environment, social, dan governance atau ESG. Lalu pada teori stakeholder yang dicanangkan oleh Freeman pada tahun 1984 mengkategorikan pengembangan teori stakeholder menjadi model perencanaan perusahaan dan kebijakan bisnis dan model tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen tata kelola dan pemangku kepentingan.
Penerapan RJOV yang efektif dapat membantu penyelesaian isu-isu sosial serta stakeholder dan membantu perusahaan untuk memprioritaskan risiko tata kelola perusahaan terkait dengan environment, social, dan ESG. Selanjutnya, konsep risk governance terdiri dari gambaran luas tentang risiko. Tidak hanya mencakup tentang apa yang disebut manajemen risiko atau analisis risiko, tetapi juga melihat bagaimana pengambilan keputusan terkait risiko ketika berbagai peran itu terlibat. Lalu juga risk governance atau RGOV ini adalah bagian dari keputusan dan tindakan tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Selanjutnya ada kinerja ESG. ESG saat ini menjadi indikator utama dan ideal untuk manajemen risiko, kinerja non-keuangan, dan kompetensi manajemen. Perusahaan akan memberi sinyal bahwa mereka adalah warga perusahaan yang baik, sehingga akan lebih meningkatkan pengungkapan, mengingat bahwa pesaing juga akan dipaksa untuk meningkatkan pengungkapan mereka sendiri oleh peraturan masing-masing negara. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang RGOV saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengganggu semua aspek operasi perusahaan mengharuskan penerapan RGOV ditingkatkan karena meninjau dan mengelola risiko yang muncul adalah bagian penting dari penerapan RGOV dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas perusahaan serta mempertahankan independensi dan juga penetapan kebijakan yang digabungkan dengan pengawasan aktif. Untuk ESG score pada saat pandemi COVID-19, yaitu lingkungan yang tidak dapat diprediksi ini terus berlanjut seiring dengan berlanjutnya pandemi COVID-19. Menurut penelitian Huang et al. Pada tahun 2021, itu menunjukkan bahwa kinerja kegiatan ESG ini untuk melindungi perusahaan dari penurunan tajam kinerja keuangan akibat pandemi COVID-19. Selain itu juga kinerja kegiatan ESG ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan profitabilitas selama pandemi COVID-19. Pada penelitian ini saya menggunakan variabel yang saya gunakan yaitu pada variabel independen saya menggunakan risk governance atau RGOV yang saya pecah menjadi dua, yaitu struktur RGOV tingkat dewan dan struktur RGOV tingkat manajemen. Lalu dependennya saya menggunakan ESG index. Lalu variabel kontrolnya saya ada firm size, leverage, industry classification, industry type, dan growth of GDP. Lalu untuk moderasi saya menggunakan COVID-19. Kerangka penelitian seperti ini. Jadi ini adalah kerangka penelitian saya. Yang melalui kerangka penelitian itu saya mengembangkan hipotesis menjadi hipotesis pertama, yaitu total RGOV berpengaruh positif terhadap ESG. Lalu hipotesis kedua yaitu struktur RGOV tingkat dewan berpengaruh positif terhadap ESG. Dan hipotesis ketiga yaitu struktur RGOV tingkat manajemen berpengaruh positif terhadap ESG. Lalu hipotesis 4A, pandemi COVID memperkuat efek total RGOV terhadap ESG. Lalu hipotesis 4B, yaitu pandemi COVID memperkuat efek struktur RGOV tingkat dewan terhadap ESG. Dan hipotesis 4C, yaitu pandemi COVID memperkuat efek struktur RGOV begitu Pak Gatot. Maaf, Pak. Pada penelitian ini, saya menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan di negara ASEAN kategori emerging markets, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina, serta memiliki ESG index dari 2016 hingga 2020. Lalu desain penelitiannya yaitu menggunakan desain penelitian kuantitatif dan metode penelitian kausalitas. Lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder dan purposive
sampling method. Tabel berikut merupakan indikator penilaian risk governance yang diukur dengan struktur tata kelola risiko tingkat dewan atau board level dan struktur tata kelola risiko tingkat manajemen atau manajemen level. Terdiri dari 13 prinsip, yaitu tanggung jawab dewan, kualifikasi dan komposisi dewan, struktur dan praktik dewan, peran manajemen senior, tata kelola struktur, fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, fungsi internal audit, kompensasi pengungkapan dan transparansi, serta peran pengawas. Berikut adalah tabel operasional dari penelitian saya. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan deskripsi dari datanya. Lalu model penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda dengan regresi data panel. Model persamaan regresi pada penelitian ini ada 3, seperti gambar yang ada di slide ini dengan keterangan sebagai berikut. Lalu analisis regresi data panel menggunakan uji Chow dan uji Hausman dengan tingkat signifikansi 5%. Kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasiti. Mbak, halo, bisa jelaskan, halo, Pak, bisa jelaskan Ya. variabel 3 persamaan tuh, kasih tahu dong variabelnya apa saja. Mata saya ngeliat di tulisannya hitam. Tulisan kamu tuh pakai abu-abu, jadi nggak bisa baca saya. Yang ini Pak. Ya, sebutkan variabelnya apa aja. Oke. Hampir semua saya bisa lihat. Oke, jadi model regresi pada penelitian saya ini yang pertama ESG sama dengan RGOV plus COVID plus RGOV kali COVID plus size plus leverage plus industry classification. RGOV yang kedua apa tuh? Sama? Iya Pak, sama Pak. RGOV kan RGOV pertama ada tuh, kedua lagi RGOV yang bedanya apa tuh? Perbedaannya itu kalau yang pertama ini RGOV total, yang lalu yang kedua ini menggunakan RGOV. Bukan persamaan ESG pertama itu ada RGOV 2 itu saya lihat tuh. Yang mana ada ya, 2 RGOV kan, persamaan pertama itu ada 2 RGOV, independent variable-nya ada 2 RGOV. Oh, yang ini ya Pak? Bukan, yang ini, Pak. Bukan, kamu jangan kembali ke situ tadi aja. Kamu menjelaskan yang ini di persamaan pertama itu kan ada independent variable, ada RGOV 2 itu. Ada 2 tuh. Oh, RGOV ini Pak? Iya, ada 2, satu lagi ada RGOV juga. Maksudnya apa itu? Oh, iya Pak. Jadi kan kalau yang ini menggunakan RGOV total. Yang pertama. Oh, yang ini ya Pak. Jadi yang ini RGOV tanpa dimoderasi oleh COVID, dan ini RGOV yang dimoderasi oleh COVID, Pak. Oh iya. Nah, sedangkan yang ini kan STR board ini RGOV tapi yang khusus untuk level dewan. Lalu ini RGOV yang khusus level dewan tapi dimoderasi oleh COVID. Yang ini RGOV level manajemen, dan ini RGOV level manajemen yang dimoderasi oleh COVID. Oke, Pak. Iya. Kamu tadi nggak jelaskan itu tuh. Iya, Pak. Saya nggak bisa baca sih. Nggak bisa baca. Karena tulisan kamu abu-abu, bukan hitam. Iya, Pak. Maaf, semuanya Pak. abu-abu semua di sana. Nggak kecil-kecil lagi. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, terus. Oke. Lalu ada teknik pengujian hipotesis, itu menggunakan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Mbak Nova, boleh Mbak Nova? Saya mau rapat. Ya. Ya Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Nova. Mbak Etika mohon izin ya, saya mau nanya dulu ya, Mbak Etika. Jadi yang pertama, riset kamu itu apa? Selamat udah sampai ke sini ya. Yang kedua, riset kamu itu bagus ya, itu mencoba melihat dampak risk governance terhadap
SEG ya, social economic social environmental social environment, social and governance ESG. Jadi ESG ya, jadi kamu bisa melihat seperti itu. Jadi beda sama penelitian yang kamu rujuk utama itu sudah beda. Kalau itu kan dia kinerja keuangan, kamu kan kinerja terkait dengan environmental, sosial, kinerja non keuangan Pak, betul. Beda itu, mungkin lingkupnya beda lah ya. Jadi kalau bisa, kalau bisa sih yang kalau kamu rujuk penelitian utama itu yang betul risk governance terhadap ESG juga ya di negara lain, jangan independennya berbeda, agak beda kasusnya, karena kinerja keuangan ini kan kinerja non keuangan yang ESG itu ya. Itu yang poin kedua ya. Jadi nanti kemudian yang ketiga ya, kamu mengambil apa industri itu ya, industri perbankan, bukan apa, saya nggak jelas tadi. Iya, saya mau menggunakan berbagai sektor Pak, jadi tidak hanya sektor perbankan. Oh, jadi semua sektor kamu banyak sekali ininya sampelnya. Iya, karena yang perusahaan yang mengeluarkan ESG score itu di lingkup ASEAN masih sedikit Pak. Ya, jadi gabung, pokoknya semua perusahaan ada ESG-nya kamu walaupun jadi nggak boleh sektor kan, nggak boleh sektor. Iya Pak, berbagai sektor. Jadi karakteristik sektor kamu nggak lihat. Dan itu kalau kamu udah cek di negara-negara ASEAN lain lagi, jumlah sampelnya udah tahu belum kira-kira berapa? Sudah Pak, sudah Pak. Jadi dari saya punya 45 perusahaan Pak, itu dari tahun 2016 hingga 2020 Pak. Itu Indonesia? Oh enggak Pak, udah ASEAN Pak. Oh, ini kamu gabung semua nih, ASEAN sama Indonesia gabung semua? Iya, jadi Indonesia ini udah masuk ke ASEAN. Ada 4 negara Pak. Oh, 4 negara kamu gabung satu bersama regresi? Iya Pak. Oh, bakal gitu kamu harus ada berbagai kontrol terkait dengan karakteristik karakteristik kamu masukkan itu. Oke Pak. Ini bentuk country dan juga kalau bisa ada dummy variable terkait dengan country. Misalnya dummy variable-nya apa? Kalau yang country-nya saya pakai GDP sih Pak. GDP masing-masing negara? Iya Pak. Apalagi inflasi masuk nggak inflasi? Belum Pak. Oh, inflasi masuk dong. Inflasi masuk GDP-nya nggak bisa. Oke Pak. Karena hubungan juga dengan masalah inflasi itu. GDP, inflasi. Kemudian itu variable dummy country kamu masukin nggak? Variable dummy country nggak perlu? Variable dummy country ya Pak? Misalnya variable dummy country, misalnya Indonesia atau satu Indonesia 0 bukan. Kemudian yang kedua satu Malaysia 0 bukan. Ketiga Thailand nomor 1 Thailand 0 bukan gitu. Iya. Jadi kalau negara ada apa? Udah masuk itu belum? Kalau kami jadi konsultasi sama PBB mau masuk atau tidak serah kamu aja deh. Kalau lebih bagus sih masuk, kalau nggak bisa ya jangan masuk kan. Nggak masuk. Oke Pak. Ya. Terima kasih. Terus so kan kamu bisa membedakan masing negara itu, karena masing-masing negara karakteristik beda-beda loh itu ya. Iya Pak. Kamu masukin satu gabung dengan melihat country bentuk GDP, inflasi, ya. Oke ya, Pak. Nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa sih. Cuma kamu nggak bisa menanalisis bedanya gitu. Apakah beda Indonesia sama Malaysia gitu? Indonesia sama negara lain, apa beda Malaysia dengan negara lain? Nggak apa-apa lah, bisa kamu ya. Dan itu juga nanti data-datanya kan banyak itu. Kamu ngecek masing-masing laporan keuangan. Iya Pak. Itu format laporan keuangannya sama nggak dengan Indonesia, negara lain itu? Misal kan annual report itu ada 2 kan, laporan manajemen sama laporan financial report. Iya. Kalau dalam Indonesia kan ada laporan terkait SDG ada kan? Malaysia iya kan? Pak. Di Malaysia ada juga ada. Ada Pak. Ya, kemudian di negara lain ada juga sama format sama. Saya belum melihat untuk sampai situ ya sih Pak, tapi saya udah ada menghitung SDG itu kan pertama dewan sama direksi ya. Kalau dewan sama direksi itu itu bisa diterapkan negara lain juga sama, itu kriteria dari mana itu? Jadi ESG itu saya ngambil dari
website Refinitiv. Jadi dia udah dalam bentuk rating gitu Pak, udah dalam bentuk angka per sudah ada perusahaan. masing-masing negara itu ada ratingnya? Iya, udah ada Pak, udah ada Udah ratingnya. kamu Jadi usah ngitung lagi? iya, iya benar. Jadi udah tinggal ngitung weight sama indeksnya aja itu udah jadi Pak. Weight sama indeks, Udah jadi ESG skornya Pak. enggak, maksudnya kan sudah ada skornya, kok dihitung lagi? Karena ini saya menggunakan pakai rumusnya si MSCI Barclays Index Pak. Si MSCI Barclays Index ini dia udah dipakai secara internasional Pak. Oh gitu ya, ya. Iya, jadi cara perhitungannya Jadi seperti kamu itu. nggak usah lagi cek sesuatu di laporan keuangan, nggak usah lagi. Udah enggak Pak, kalau khusus ESG-nya. Udah ada datanya Pak. ESG ada di laporan keuangannya, skornya atau gimana? Jadi ESG itu cara penentuannya itu ada dari ini kan apa namanya sustainability reporting itu. Nah, jadi ada sebuah perusahaan si Refinitiv ini yang dia itu udah Udah ngitung menghitung? skornya gitu Pak, Oh, iya. iya. Jadi Iya. dia udah ngitungin. Dapat di mana datanya? Di data di mana? Di laporan keuangannya atau di lembaga yang itu yang disebut tadi itu? Di lembaganya Pak. Oh, iya. Udah dalam bentuk skor gitu. Kamu gratis dapatnya di internet dapat? Iya Pak, dapat dari internet. Bisa buka nggak? Bisa buka nggak? Saya oke bisa Pak. Iya, bisa buka. Bentar ya Pak. Iya. Kamu dari mana data dari Bu Tika? Iya Pak, waktu itu Bu Etika nyaranin saya Iya. untuk menggunakan ini. Tapi ini saya masukin ke Excel ya Pak. Oh, yang asli nggak ada asli aja. Iya, udah nggak ada Pak. Asli. Oh, Itu kalau itu nggak usah. Saya pengen yang asli sih. Kalau Excel udah bias tuh. Dari asli dia bisa salah juga. Nanti kalau ujian sidang skripsi harus buat asli ya, saya mengecek gitu ya. Yang ada Excel nggak saya akui ya betul aslinya. Oke Pak. Ya. Kalau ujian siapkan semua data ya. Oke Pak. Jangan yang Excel ini tadi tuh. Excel saya nggak usah disajikan. Ini Excel ya? Ini apa nih? Nggak bisa baca saya, kecil banget tuh. Yang mana Pak? Yang kamu tampilkan ini apa nih? Ini variabel tabel variabel operasional. Oh, operasional. Jadi kamu nggak jelaskan ya, kamu? Iya belum. Saya takut gak cukup dari waktunya. Oke. Ya itu aja yang sampaikan nanti. Yang penting yang bisa kamu cepat selesai ya. Jangan sampai nanti kamu hitung lagi dari laporan keuangan kalau sudah ada ya. Itu aja pakai datanya ya. Bisa cepat. Bisa sebulan kamu bisa selesai. Sebulan lagi. Iya Pak, insya Allah Pak. Amin. Bisa sebulan ya? Oh bisa Pak. Insya Allah Pak, bisa Pak. Ya udah itu aja. Itu aja ya. Yuk silakan Bu Nova, silakan Bu Nova. Terima kasih Pak Sparta. Kalau risk governance-nya baik, jika perusahaan tersebut menggunakan risk governance dengan baik dan tepat, maka nanti kinerja ESG-nya itu juga akan mengikuti Bu, juga akan baik. Karena kan secara langsung ya perusahaan itu kan iya Bu. Yang menurut OECD Bu, kalau misalnya perusahaan yang dia tuh udah menggunakan ESG ini, itu pas COVID itu tuh dia nggak terlalu kena Bu. Perkuat. Jadi dengan adanya COVID ini harusnya ESG ini malah makin kuat Bu. Memperkuat pengaruh positifnya Bu. Karena kan saat pandemi COVID ini kan pasti resikonya akan lebih banyak ya Bu. Jadi dengan cara perusahaan tersebut meningkatkan risk governance-nya, jadi kinerja environment, social and governance itu juga ikut baik Bu, ikut positif, nggak ikut buruk. Itu di paragraf mana tuh statement itu tuh? Iya. Top lagi. 45 Bu ya.
Iya, jadi industry classification-nya itu kan bisa dibedain, jadi ada yang bank, ada yang minyak gitu, Bu. Jadi, Mhm. itu tuh saya, sekalian lihat di Google sama lihat penjelasannya sih, Bu, dia tuh perusahaan apa gitu. Nah, untuk Betul. menentukan, industry classification-nya itu saya mengikuti dari jurnalnya si Roberts pada tahun 1992 itu, Bu, sama Half Half apa ya tadi lupa namanya. Prospek. Halfback-nya Eee, itu. Nah, kalau industry classification itu kan dia dibagi jadi dua, ada high industry sama low industry. Nah, kalau high industry itu yang dia tuh tekanan perusahaannya itu berbeda. Jadi dia yang konsumennya itu paling banyak, terus apa sih namanya politiknya itu juga sosial. makin banyak. Jadinya dia kayak lebih lebih apa ya? Lebih inilah, lebih lebih ribet gitulah Bu penanganannya. Kayak, perusahaan minyak itu kan lumayan banyak ininya ya Bu, politiknya. Nah, sedangkan Mhm. kalau yang low industry ini dia yang aman-aman aja gitu, kayak misalnya sektor makanan atau food and beverage gitu. Ada banyak sih Bu ininya, apa namanya, jenisnya. Iya. Enggak sih Bu, dia kayak, apa ya, kayak persaingannya gitu, Bu. Persaingannya cukup ketat, terus, resiko politiknya, terus daya tarik konsumennya juga cukup tinggi, gitu, tingkat risiko. Jadi, Heeh. jadi yang industry classification ini diganti jadi tingkat risiko perusahaan, Bu. Iya. Yang bank itu ada 10, Bu. Risk governance-nya baik, jika perusahaan tersebut menggunakan risk governance dengan baik dan tepat, maka nanti, kinerja ESG-nya itu juga akan mengikuti, Bu, juga akan baik. Karena kan secara Oke. langsung ya perusahaan itu kan Kinerjanya juga akan baik. yang menurut OECD, Bu, memperkuat pengaruh positifnya, Bu. Karena kan, saat pandemi Covid ini kan pasti resikonya akan lebih banyak ya, Bu. Jadi Mhm. dengan cara perusahaan tersebut meningkatkan risk governance-nya, jadi, kinerja environment, social and governance-nya itu juga ikut baik, Bu, ikut positif, nggak ikut buruk. Itu di paragraf mana tuh statement itu tuh? Eee Eee, oh iya. Ya, jadi industry classification-nya itu kan bisa dibedain, jadi ada yang bank, ada yang minyak gitu, Bu. Jadi, Mhm. itu tuh saya, sekalian lihat di Google sama lihat penjelasannya sih, Bu, dia tuh perusahaan apa gitu. Nah, Betul. untuk menentukan, industry classification-nya itu saya mengikuti dari jurnalnya si Roberts pada tahun 1992 itu, Bu, sama Half Half apa ya tadi lupa namanya. Prospek. Iya itu, Iya. Halfback-nya. Nah, kalau industry classification itu kan dia, dibagi jadi dua, ada high industry sama low industry. Nah, kalau high industry itu yang dia tuh tekanan perusahaannya itu berbeda. Jadi dia yang konsumennya itu paling banyak, terus, apa sih namanya, politiknya itu juga Sosial. makin banyak. Jadinya dia kayak lebih lebih apa ya, lebih inilah, lebih lebih ribet gitulah Bu penanganannya. Kayak, perusahaan minyak itu kan lumayan banyak ininya ya Bu, politiknya. Nah, sedangkan Mhm. kalau yang low industry ini dia yang aman-aman aja gitu, kayak misalnya sektor makanan atau food and beverage gitu. Ada banyak sih Bu ininya, apa namanya, jenisnya. Iya. Enggak sih Bu, dia kayak, apa ya, kayak persaingannya gitu, Bu. Persaingannya cukup ketat, terus, resiko politiknya, terus daya tarik konsumennya juga cukup tinggi, gitu. Tingkat risiko. Jadi, Heeh. jadi yang industry classification ini diganti jadi tingkat risiko perusahaan, Bu. Yang bank itu ada 10, Bu. 10 berapa perusahaan? Itu setengahnya sih, Bu. Saya belum Setengahnya. jumlahin tapi udah saya hitung di Excel-nya gitu.
Ini Oke. berapa perusahaan sektor ini gitu sih Bu. Yang ini Bu. Nah, apakah anggota Dewan Komisaris Independen lebih dari sama dengan 50%? Nah, yang kedua yang level dewan, yang ketiga level manajemen Bu. Di ABC gitu Bu. Di Berapa? Indonesia paling sedikit Bu. Paling banyak dari Thailand. Singapura saya Singapura. belum mungkin. Karena Singapura itu dia udah tinggi itu Bu. Kayak Singapura udah bukan emerging market ya Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, link